Motivasi satu klik super system. Bab 1171. Judul, dia telah memperoleh inti darah untuk fusion formasi. Di bawah tatapan Luo Chen, Zagu, dan Zhang Qingxi, pola formasi di sekitar tubuh Ye Ming menyala dan terbang menuju sudut rusak formasi, bergabung ke dalamnya. Metode penggabungan formasi, mata Luo Chen berbinar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Ming sudah menguasai teknik ini. Ini adalah teknik yang hanya bisa dikuasai oleh master jalan formasi, dan itu juga merupakan simbol dari master formasi menjadi master jalan formasi. Alam Ye Ming saat ini secara alami belum mencapai level jalan formasi master, tetapi fakta bahwa dia bisa menggunakan formasi fusion menunjukkan bahwa dia tidak jauh dari level jalan formasi master. Seorang master jalan formasi muda sudah cukup untuk menimbulkan sensasi bahkan di dunia luar. Hanya jalan formasi master yang bisa menguasai formasi fusi. Zhang Qingxi juga terkejut. Dia bukan master formasi, jadi dia tidak tahu banyak tentang formation master. Namun, dia pernah mendengar tentang teknik penggabungan sebelumnya. Teknik peleburan formasi ini adalah simbol dari jalan formasi master. Seorang master formasi yang telah menguasai teknik peleburan formasi, atau seorang kuasa grandmaster yang telah melangkah ke level formation Tao master, mungkin hanya sedikit lagi dan dia akan dapat melangkah ke level formation Tao master. Setiap master formasi yang telah menguasai teknik formasi fusion memiliki status tinggi di benua itu. Dengan usia Ye Ming, itu sudah cukup baginya untuk menjadi komoditas panas yang akan diperebutkan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang diharapkan, seekor naga tidak hidup dengan seekor ular. Bagaimana mungkin orang yang dibawa oleh saudara junior itu menjadi orang biasa? Zhang Qingxi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa bakat Ye Ming mengejutkan, dia tidak menyangka bahwa bakat jalan formasi Ye Ming sudah begitu kuat. Dalam arti tertentu, bakat jalan formasi Ye Ming tidak kalah dengan bakat seni bela diri miliknya. Di sampingnya, wajah Zagu menunjukkan kegembiraan yang liar. Dia juga pernah mendengar nama teknik fusi formasi. Itu adalah teknik yang hanya bisa dikuasai oleh master jalan formasi dan master jalan formasi semu. Fakta bahwa Ye Ming dapat menggunakan formasi pencairan sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa orang ini setidaknya adalah master jalan formasi semu, dan sebenarnya hanya pengikut Luo Chen. Sepertinya keturunan Brother Jing Cheng bahkan lebih luar biasa dari yang kubayangkan. Zagu menghela nafas dalam hatinya, merasa sedikit emosional. Berita di Floating Cloud Empire terbatas, jadi tentu saja, sumber berita di klan barbar dari Kabupaten Mang Huang tidak berlimpah. Karena itu, dia tidak tahu banyak tentang dunia luar. Setidaknya, dia tidak tahu apa-apa tentang penampilan Luo Chen di Kongres Roh Suci. Kalau tidak, dia tidak akan terkejut. Luo Chen dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berhenti mengedarkan mata penipu pada saat yang bersamaan. Karena Ye Ming telah menguasai teknik peleburan, memperbaiki formasi yang rusak di depannya adalah hal yang mudah. Tidak perlu baginya untuk membuang energi lagi. Sangat cepat, di bawah tatapan Luo Chen dan dua lainnya, Ye Ming selesai memperbaiki formasi yang rusak. Dia menyeka keringat di dahinya dan berjalan menuju Luo Chen. Kakak, beruntung kita tidak gagal dalam misi. Ye Ming mengangguk pada Luo Chen dan berkata, itu telah diperbaiki. Selama tidak ada yang tidak terduga terjadi, formasi yang diperbaiki akan dapat berfungsi secara normal selama 1000 tahun. Itu benar. Luo Chen sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak berharap kamu telah menguasai metode menggabungkan formasi. Itu benar-benar mengejutkanku. Ye Ming tidak bisa membantu tetapi menunjukkan beberapa bangga di wajahnya ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka aku bisa mengejutkanmu, kakak. Jika ini keluar, aku tidak tahu berapa banyak jenius yang akan cemburu padaku. Karena Ye Zhangle telah bergabung dengan lembah suara, berita tentang keluarga Ye tidak dirahasiakan. Dengan perhatian khusus Feng Qingyang, keluarga Ye dapat dengan mudah mendapatkan banyak informasi dari lembah suara, karena Ye Ming tahu betul betapa terkenalnya Luo Chen di dunia luar. Kebanggaan surga yang tak terhitung jumlahnya diinjak-injak di bawah kaki Luo Chen, dan mereka hanya bisa hidup di bawah bayangannya. Fakta bahwa dia bisa mendapatkan pujian Luo Chen pasti akan membuat banyak orang jenius iri padanya. Kamu anak nakal. Luo Chen memelototi Ye Ming dan berkata dengan nada yang tidak menyenangkan. Beraninya kamu membuka bengkel pewarnaan setelah aku memberimu 3 bagian warna? Ini hanya metode menggabungkan formasi. Sebagai murid penindasan iblis senior, itu hanya wajar bagimu untuk menguasai metode menggabungkan formasi. Akan sangat memalukan jika kamu tidak bisa menguasainya. Alasan mengapa aku terkejut adalah karena aku tidak menyangka bahwa kamu akan dapat menggunakan metode menggabungkan formasi.
Formasi tidak lama setelah mendapatkan warisan senior Devil Suppression, Ye Ming bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Masih ada sedikit kebanggaan di wajahnya, yang membuat Luo Chen agak tertekan. Zhang Qingxi, yang berdiri di samping, tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini. Dia jarang melihat Luo Chen menunjukkan ekspresi seperti itu. Terima kasih atas bantuanmu, saudara kecil. Zagu menangkupkan tangannya ke arah Ye Ming dan berkata dengan serius. Meskipun Ye Ming masih muda, seorang master formasi yang telah menguasai keterampilan formasi fusion sudah cukup baginya untuk memperlakukannya seperti ini. Selanjutnya, Ye Ming telah menguasai keterampilan fusi formasi di usia yang begitu muda. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikan bakatnya. Dia takut prestasi Ye Ming di masa depan tidak akan berhenti di jalan formasi master. Jika dia bisa berteman dengan seorang jenius sebelumnya, itu akan bermanfaat bagi klan barbar dari Kabupaten Manghuang. Kamu terlalu sopan, Imam Besar. Ye Ming melambaikan tangannya. Dia berkata dengan lemah, aku hanya mengikuti perintah kakak laki-lakiku. Dia bisa menebak alasan mengapa Luo Chen ingin dia memperbaiki formasi besar. Itu tidak lebih dari untuk menguji kemajuan jalan formasinya. Ini juga alasan mengapa dia memilih untuk menampilkan metode peleburan. Baginya, memperbaiki formasi besar hanyalah untuk menunjukkan kepada Luo Chen kemajuan dari jalan formasinya. Segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika Zagu mendengar ini, dia langsung mengalihkan pandangannya ke Luo Chen. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan inti kristal darah yang memancarkan energi ki dan darah yang kuat dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Luo Chen. Master muda Luo, ini adalah inti darah Berserker Sein yang aku janjikan sebelumnya. Ekspresi Zagu serius dan sikapnya sangat hormat. Meskipun dia dan Luo Jingcheng adalah teman lama, hubungan di antara mereka tidak terlalu dalam. Selain Luo Jingcheng, Luo Chen tidak memiliki hubungan lain dengannya. Sebelum ini, dia masih bisa mengudara di depan Luo Chen dengan basis kultivasi marsial Sainnya, tapi sekarang, dia tidak berani memiliki pemikiran seperti itu. Fakta bahwa seorang jenius jalan formasi yang ditakdirkan untuk melangkah ke alam master jalan formasi mengikuti jejak Luo Chen sudah cukup untuk meningkatkan status Luo Chen ke tingkat yang sangat berlebihan. Selain itu, bakat Luo Chen juga mencengangkan, terutama menurut informasi yang diterimanya. Selain jenius jalan bela diri yang langka, Luo Chen juga memiliki bakat yang sangat kuat dalam jalan pil dan jalan formasi. Jenius mengerikan seperti itu akan menarik perhatian banyak orang, belum lagi Luo Chen sekarang memiliki seseorang yang akan mengikuti jejaknya. Siapapun yang mendengarkannya akan ditakdirkan untuk menjadi saudara laki-laki master jalan formasi. Tidak perlu untuk itu, Imam Besar. Luo Chen tersenyum. Dia dengan santai mengambil inti darah Sein Barbar dan merasakan ki dan energi darah yang mengejutkan datang darinya. Senyum muncul di matanya. Inti darah ini tidak terlalu berguna baginya, tetapi nilainya tak ternilai. Bagaimanapun, itu adalah harta karun yang dapat memperpanjang umur praktisi di bawah martial Sein hingga 30 tahun. Jika dilepaskan, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Kultivasi satu klik super system. Bab 1172. Judul, Inti Darah Milik Kekuatan Kuno yang Licik. Setelah bermain dengan inti darah Barbar Sein untuk sementara waktu, Luo Chen melemparkan inti darah ke Ye Ming. Dia berkata dengan lemah, formasi itu diperbaiki olehmu. Inti darah Sein Barbar ini harus ditangani olehmu. Nah, inti darah Sein Barbar tidak terlalu berguna baginya. Bahkan jika dia mendapatkan inti darah Barbar Sein, itu paling banyak akan digunakan untuk menukar beberapa sumber daya yang dia butuhkan. Sebagian besar, itu akan langsung dilemparkan ke cincin semesta untuk memakan debu. Oleh karena itu, Luo Chen menyerahkan inti darah Sein Barbar kepada Ye Ming dan membiarkannya menanganinya sendiri. Aku juga tidak membutuhkan benda ini. Ye Ming mengambil inti darah dan tersenyum pahit. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ayahnya akan menerobos ke alam martial Sein. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin keluarga Ye Hong, yang telah menembus ke alam martial Sein, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Bahkan jika darah barbar digunakan untuk memeriksa kondisi ayahnya, itu tidak akan banyak berguna. Dan dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dia telah memperoleh warisan iblis penekan Sein Lord. Jika dia bahkan tidak bisa menerobos ke alam martial Sein, dia mungkin juga menemukan pedang dan menggorok lehernya sesegera mungkin. Jangan sampai dia mempermalukan iblis penekan Sein Lord. Orang harus tahu bahwa iblis penekan Sein Lord berada di puncak alam legendaris. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam Ancestor. Sebagai keturunan dari iblis penekan Sein Lord, jika dia bahkan tidak bisa menerobos ke alam martial Sein,
dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Namun, Ye Ming juga tahu karakter Luo Chen, jadi dia hanya bisa menerima blood core dengan senyum pahit di wajahnya. Ketika Zagu melihat adegan ini, dia memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Luo Chen. Dia tahu betapa berharganya Barbarian Saint Blood Core, tetapi Luo Chen tidak memiliki sedikit pun keengganan untuk memberikannya kepada Ye Ming. Tidak ada keraguan di wajahnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan kemurahan hati Luo Chen. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Zagu. Setelah melemparkan inti darah Saint Barbar ke Ye Ming, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Zagu dan berkata, "Sekarang formasi besar telah diperbaiki, kita tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Aku harap imam besar dapat membawa kita pergi." Zagu mengangguk dan memimpin Luo Chen dan dua lainnya ke formasi teleportasi, kembali ke puncak Gunung Suci. Setelah Luo Chen dan yang lainnya kembali ke puncak gunung, mereka menemukan bahwa ada ruang terbuka di puncak gunung yang diisolasi oleh batasan. Ada sejumlah besar orang barbarian klan yang bertarung dalam formasi. Jelas, ini adalah tahap pertama dari pertempuran Raja Barbar yang telah diberitahukan oleh Guli kepada Luo Chen. Di antara banyak orang dari klan Barbar, Luo Chen melihat sosok Guli dengan sangat cepat. Sebagai satu-satunya yang bukan keturunan klan Barbar, Guli dikelilingi oleh banyak orang dari klan Barbar, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Meskipun kekuatan Guli tidak lemah, orang-orang dari klan Barbar yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran Raja Barbar juga tidak mudah untuk dihadapi. Secara alami, Guli tidak akan takut pada satupun dari mereka, tetapi dia hanya bisa menghindar ketika dia dikelilingi oleh mereka. Namun, setelah melihat Guli dikelilingi oleh sejumlah besar orang dari klan Barbar, ekspresi penuh arti muncul di wajah Luo Chen. Meskipun Guli tampaknya berada dalam situasi yang sulit, dia sebenarnya bisa menghadapi mereka dengan mudah. Setiap kali dia menghindar, salah satu orang dari klan Barbar akan jatuh di tangannya, dan dia akan tersingkir dari kompetisi. Namun, karena terlalu banyak orang yang menyerang Guli, dan gerakan Guli sangat rahasia, kebanyakan dari mereka menghindar dan menyerang pada saat yang bersamaan. Sepertinya dia memblokir serangan itu. Selain pertempuran yang kacau, pemandangannya sudah kacau. Meskipun mereka semua menyerang Guli, tidak dapat dihindari bahwa penglihatan mereka akan terhalang oleh orang lain. Oleh karena itu, setelah Guli diam-diam mengalahkan beberapa orang, tidak ada yang memperhatikan gerakan kecil Guli. Mereka terus menyerang Guli. Orang ini benar-benar licik. Zhang Qingxi juga memperhatikan gerakan kecil Guli dan berkata dengan suara rendah, "Penampilan Guli sangat memalukan sehingga tidak diragukan lagi bisa membuat banyak ahli yang kuat mengendurkan kewaspadaan mereka terhadapnya dan meremehkan untuk menyerangnya." Oleh karena itu, kekuatan orang-orang klan Barbar yang telah mengepung Guli tidak terlalu kuat. Itu memungkinkan Guli untuk mengalahkan mereka tanpa menggunakan banyak usaha. Dalam keadaan seperti itu, meskipun Guli dikelilingi oleh banyak orang dan terlihat sangat menyedihkan, hasilnya telah meninggalkan banyak orang klan Barbar jauh di belakangnya. Sangat cepat, anggota klan Barbar yang mengepung Guli juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka telah mengepung Guli untuk waktu yang lama. Meskipun Guli dalam keadaan yang sangat menyedihkan selama ini, tidak ada luka di tubuhnya. Sebaliknya, orang-orang inilah yang mengepung Guli yang memiliki sedikit banyak luka di tubuh mereka. Tidak, anak ini berpura-pura. Seorang anggota klan Barbar yang menyerang Guli dengan cepat bereaksi dan berkata dengan keras, "Anak ini telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Semuanya, gunakan kekuatan penuh kalian dan singkirkan dia." Mendengar kata-kata anggota klan Barbar, sudut mulut Guli sedikit melengkung. Aura kekerasan dilepaskan dari tubuhnya, dan seperti iblis, itu memaksa anggota klan Barbar untuk mundur beberapa langkah. "Aku benar-benar ketahuan." Senyum aneh muncul di wajah Guli. Dia berkata dengan sedikit penyesalan, "Awalnya aku ingin bermain lebih lama lagi, tetapi karena kalian telah mengetahuinya, lelucon ini harus berakhir." Saat dia berbicara, bayangan di belakang Guli dengan cepat meluas, dan kemudian sebuah telapak tangan ditampar. Teknik yang bagus. Luo Chen, yang sedang menonton pertempuran, melihat adegan ini. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Setelah serangan Guli, dia bisa terus maju ke babak berikutnya. Pada dasarnya tidak mungkin bagi anggota lain dari klan Barbar untuk memaksanya masuk 30 besar. Setelah mengalahkan anggota lain dari klan Barbar, Guli meninggalkan area yang ditutupi oleh formasi dan berjalan menuju Luo Chen dan yang lainnya. "Kakakku sangat pandai dalam hal ini," kata Luo Chen kepada Guli sambil tersenyum. Dia selalu berpikir bahwa Markis Mang Huang ini sama dengan klan Barbar, seorang pria dengan otot di otaknya. Tapi sekarang, sepertinya Guli jauh lebih cerdik dari yang dia bayangkan. Itu hanya trik murahan.
Aku tidak menyangka mereka akan jatuh begitu saja. Guli tersenyum rendah hati. Namun, kata-katanya membuat orang-orang di sekitar klan barbar yang telah dikalahkan olehnya memelototinya. Apa yang dilakukan Guli hanyalah beberapa trik murahan. Bukankah mereka bodoh jika ditipu oleh Guli? Guli sepertinya tidak memperhatikan tatapan di sekelilingnya. Dia mengangguk pada High Priest dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Guli benar-benar beruntung. Zagu memandang Guli dan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Dengan bakat Luo Chen, Guli ditakdirkan untuk menjadi luar biasa di masa depan jika dia bisa menjalin hubungan dengan Luo Chen. Bahkan jika Guli meninggalkan klan barbar dari Kabupaten Menghuang. Dengan hubungannya dengan Luo Chen, dia akan diperlakukan dengan hormat kemanapun dia pergi di Floating Cloud Empire. Selain itu, bakat Guli juga tidak lemah. Ini lebih dari cukup untuk membuatnya menjadi kentang panas di mata kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Flowing Cloud. Namun, Zagu hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Segera, dia menjadi bersemangat. Guli sekarang menjadi anggota klan barbar dari Kabupaten Menghuang. Menurutnya, hubungan antara Guli dan Luo Chen tidak lebih buruk dari hubungan antara Luo Chen dan Ye Ming. Kalau tidak, bagaimana Guli bisa meminta Luo Chen untuk membantunya memperjuangkan posisi Raja Barbar? Jika Guli akhirnya bisa mengambil posisi Raja Barbar, itu mungkin bukan hal yang buruk bagi provinsi kuno karena hubungan antara Guli dan Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 1173. Judul, Kemana Ye Ming Pergi Dipikirkan Luo Chen. Setelah Guli memastikan bahwa dia memenuhi syarat, Luo Chen berhenti memperhatikan pertempuran di dalam formasi. Bagaimanapun, dengan kekuatannya, pertempuran Raja Barbar di provinsi kuno hanyalah masalah kecil baginya. Meskipun dia hanya seorang praktisi martial king kelas 9, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari ahli martial saint. Di Floating Cloud Empire, dia sudah menjadi eksistensi teratas. Meskipun pertempuran Raja Barbar di provinsi kuno sangat penting bagi klan barbar dari Kabupaten Menghuang, itu bukan apa-apa bagi Luo Chen. Zhang Qingxi bahkan kurang tertarik. Sebagai nyonya muda keluarga Zhang di domain pedang, suster bela diri senior dari 10.000 bunga puncak pedang sekte adalah kebanggaan surga yang paling berbakat selain Luo Chen dalam beberapa tahun terakhir. Wawasan dan pengalamannya telah lama ditinggalkan oleh teman-temannya. Bagi Zhang Qingxi, pertarungan antara orang-orang dari klan barbar yang bertarung dalam mekanisme pertahanan adalah kekanak-kanakan dan konyol. Untungnya, pertarungan itu tidak berlangsung lama. Setelah Guli mengalahkan sejumlah besar orang Barbarian Clan, sisa ahli Barbarian Clan tidak lagi menyembunyikan diri. Sepertinya mereka ingin bersaing dengan Guli dalam hal kekuatan. Semua dari mereka melepaskan kekuatan penuh mereka dan melenyapkan sejumlah besar orang Barbarian Clan. Dengan sangat cepat, 30 orang yang telah memasuki tahap kedua dari pertempuran Raja Barbar ditentukan. Guli berada di peringkat ke-9. Itu tidak dianggap tinggi, tetapi juga tidak rendah. Menimbang bahwa Guli telah pergi lebih awal, hasilnya sudah dianggap mempesona. Setidaknya, banyak ahli dari klan Barbarian telah menganggap Guli sebagai lawan yang tangguh dan ingin mencari kesempatan untuk melenyapkannya. Imam besar, aku ingin tahu bagaimana bagian kedua dari pertempuran Raja Barbar akan menilai peringkat Guli. Luo Chen tiba-tiba menoleh untuk melihat Zagu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingin tahu bagaimana bagian kedua dari pertempuran Raja Barbar akan dievaluasi. Bagaimanapun, bagian kedua adalah untuk menguji koneksi kandidat Raja Barbar dan sumber daya yang dapat mereka mobilisasi. Ini juga merupakan bagian yang paling tidak stabil, dan itu adalah yang paling mudah untuk dirusak. Aku akan mendiskusikan peringkat dengan para tetua dari kelompok tetua, kata Zagu sambil tersenyum. Dia secara alami tahu kekurangan bagian kedua dari ujian pertempuran Raja Barbar, tetapi bagian ini masih dipertahankan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk menahan diri. Sebenarnya, tahap ini ada untuk menghilangkan mereka yang memiliki sumber daya yang tidak mencukupi. Lagi pula, untuk menjadi sovereign Raja Barbar dari klan Barbar, dia secara alami harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menekan orang lain di suku itu. Entah kekuatan seseorang berada di atas kekuatan lain, atau kekuatannya sendiri berada di atas kekuatan lain, atau kekuatannya sendiri berada di atas kekuatan lain, dan kekuatannya sendiri berada di atas yang lain. Kedua kekuatan besar ini harus menempati posisi yang sama, dan hanya dengan begitu mereka akan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi Raja Barbar dan memerintah klan Barbar. Tahap kedua peringkat akan diumumkan dalam 2 hari. Mata Zagu menyapu orang-orang dari klan Barbar dan berkata dengan suara yang dalam. Setiap ras memiliki tanggung jawab mereka sendiri. Tidak ada kesalahan yang harus dilakukan.
Setelah Luo Chen dan Zhang Qingxi mendengar bahwa peringkat akan diumumkan 2 hari kemudian, mereka segera pergi dan kembali ke kota kabupaten kuno. Ye Ming secara alami tidak akan tinggal lebih lama lagi dan mengikuti di belakang Luo Chen dan Zhang Qingxi. Zagu, yang tahu tentang latar belakang Luo Chen, hanya bisa tersenyum pahit ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Adapun anggota klan barbar lainnya, mereka tidak mengejar masalah ini setelah melihat Zagu. Meskipun mereka sangat marah, mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Segera, anggota klan barbar di atas Gunung Suci bubar. Zagu juga meninggalkan Gunung Suci dan kembali ke suku. Dia mengumpulkan para tetua suku lainnya dan mulai mengevaluasi tahap kedua dari peringkat. Namun, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Luo Chen dan yang lainnya yang telah meninggalkan Gunung Suci dan kembali ke kota kabupaten kuno. Setelah kembali ke kota Desolation County, Ye Ming, tuan muda dari keluarga Ye, melambaikan tangannya dan membeli sebuah halaman, memperlakukannya sebagai tempat tinggal. Ini menyelamatkan Luo Chen dan Zhang Qingxi dari kesulitan mencari penginapan. Di halaman, Luo Chen dan Zhang Qingxi berdiri di sebuah pavilion. Sesekali mereka memulai percakapan dan suasana sangat harmonis. Ye Ming sedang duduk bersila di bawah pohon besar. Energi spiritual di sekitar tubuhnya melonjak. Di depannya, kristal merah darah mengambang. Aura merah darah terus mengalir ke tubuh Ye Ming, terus-menerus memperkuat tubuhnya. Chen, apa yang kamu rencanakan dengan Ye Ming di masa depan? Zhang Qingxi tiba-tiba menatap Luo Chen dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saat hubungan antara dia dan Luo Chen menjadi semakin dekat, dia tidak lagi asing dengan cara dia berbicara kepada Luo Chen. Zhang Qingxi sebenarnya cukup tertarik pada Ye Ming. Bagaimanapun, ini adalah pria muda pertama yang memanggilnya adik ipar. Hanya berdasarkan ini, dia memiliki kesan yang baik tentang Ye Ming. Dan sebelumnya di tanah pemakaman klan barbar Kabupaten Manghuang, Ye Ming telah menampilkan Zhang Qingxi yang jauh melebihi imajinasi Zhang Qingxi. Ini tidak diragukan lagi membuat Zhang Qingxi lebih menghargai Ye Ming. Bagaimanapun, Ye Ming baru berusia sekitar 10 tahun. Dengan usianya, dia sudah menguasai teknik formasi fusion. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkan bakatnya. Jika itu di dunia luar, Ye Ming akan menarik perhatian kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan akan ada ahli yang akan mengambil risiko kejahatan keji di dunia dan langsung menculik Ye Ming. Itu bukan keputusan yang bijaksana bagi Ye Ming untuk mengikuti di belakangnya dan Luo Chen. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang jalan formasi. Meskipun Luo Chen memiliki beberapa pengetahuan tentang jalan formasi, itu juga sangat sulit baginya untuk mengambil terlalu banyak waktu untuk membimbing Ye Ming. Selanjutnya, mereka sering pergi ke beberapa tempat berbahaya. Membawa Ye Ming tidak hanya akan membahayakan Ye Ming, itu juga akan menjadi beban bagi mereka. Oleh karena itu, apakah itu untuk pengembangan Ye Ming atau untuk pengembangan mereka, mengirim Ye Ming pergi adalah sesuatu yang mereka bertekad untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, anak ini adalah klan manusia. Dengan bakatnya, tidak sulit baginya untuk memasuki Akademi Semesta. Luo Chen tersenyum ketika mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi dan berkata, Akademi Alam Semesta tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling cocok untuknya. Selanjutnya, penindas iblis senior juga merupakan salah satu petinggi di Akademi Semesta. Sebagai keturunannya, Ye Ming adalah kandidat yang paling cocok untuk memasuki Akademi Semesta. Namun, apakah dia diizinkan memasuki Akademi Semesta atau tidak akan tergantung pada pendapat masternya. Master sejati Ye Ming adalah King Xuan, yang tidak tahu di mana dia berada sekarang. Meskipun King Xuan kemungkinan besar tidak akan keberatan mengirim Ye Ming ke Akademi Semesta, dia tidak berniat mengirim Ye Ming ke Akademi Semesta sendiri sebelum mendapatkan jawaban spesifik King Xuan. Tentu saja, jika petinggi Akademi Semesta datang secara pribadi untuk merekrut Ye Ming, Luo Chen tidak akan menghentikan mereka. Akademi Alam Semesta memang cocok untuk Ye Ming. Zhang Qingxi menganggukkan kepalanya sedikit, matanya jernih. Sebagai murid dari Sekte Pedang, hubungannya dengan klan manusia secara alami sangat halus, tapi itu hanya terhadap petinggi klan manusia. Zhang Qingxi tidak memiliki prasangka terhadap keluarga lain. Reputasi Akademi Semesta tidak perlu dikatakan lagi. Institusi tertinggi klan manusia dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit tanah suci teratas di benua semesta. Jika Ye Ming memasuki Akademi Semesta, itu akan bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan. Tapi aku sebenarnya tidak ingin anak ini masuk Akademi Semesta. Luo Chen menghela nafas dan berkata, jika kamu benar-benar ingin membicarakannya, Sekte Formasi adalah tempat terbaik untuk anak ini. Hanya saja status Sekte Formasi terlalu canggung.
Anak ini dapat mempengaruhi perkembangan masa depannya jika dia memasuki sekte formasi. Kultivasi satu klik super sistem. Bab 1174. Judul, di tahap kedua peringkat ke-10. Sekte formasi mirip dengan lembah pil. Itu adalah sekte yang dibentuk oleh master formasi. Namun, status sekte formasi tidak setinggi lembah pil. Faktanya, posisinya di benua semesta sangat canggung. Dapat dikatakan bahwa sekte formasi sedang berjuang untuk bertahan hidup di celah benua semesta. Sejumlah besar kekuatan besar ingin mencaplok sekte formasi, dan kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya ingin menggantikannya. Ini menyebabkan sekte formasi ditekan oleh sejumlah besar kekuatan, baik di tempat terbuka maupun di kegelapan. Jika bukan karena fakta bahwa sekte formasi masih memiliki beberapa sumber daya, dan fakta bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan pedang Ancestor, sekte formasi akan terpaksa bubar di bawah tekanan atau dianeksasi oleh beberapa kekuatan besar. Oleh karena itu, jika Ye Ming dikirim ke sekte formasi, kemungkinan besar dia akan terseret ke dalam pusaran sekte formasi dan tidak dapat melarikan diri. Sekte formasi memang cocok untuk Formation Master. Zhang Qingxi mengangguk ringan dan berkata, selanjutnya, Ye Ming mampu menguasai formasi di usia yang begitu muda. Jika dia memasuki sekte formasi, statusnya mungkin tidak kalah dengan kita di sekte pedang. Zhang Qingxi tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Luo Chen sudah mengerti apa yang dipikirkan Zhang Qingxi. Sekte formasi berbeda dari sekte pedang. Masih ada pedang Ancestor dan Wu Ming di sekte pedang. Selain itu, ada juga sekelompok monster tua yang menjaga sekte pedang. Karena itu, sekte pedang memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan jika Luo Chen dan Zhang Qingxi tumbuh dewasa, akan sangat sulit bagi mereka untuk memerintah sekte pedang. Namun, sekte formasi berbeda. Sekte formasi tidak memiliki status tinggi seperti sekte pedang. Dengan bakat Ye Ming, begitu dia memasuki sekte formasi, dia akan dapat dengan mudah naik ke inti sekte formasi. Begitu dia tumbuh dewasa, pengaruhnya akan dapat mempengaruhi sebagian besar petinggi sekte formasi. Dengan hubungan antara Luo Chen dan Ye Ming, dia akan dapat menggunakan Ye Ming untuk mengendalikan sekte formasi, dan menggunakannya sebagai fondasinya. Sekte formasi tidak akan membantuku. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan menatap Zhang Qingxi. Dia berkata dengan nada serius, jika kamu ingin mengendalikan sekte formasi, aku dapat membantumu. Sekte formasi tidak terlalu menarik baginya. Selain itu, menaklukkan sekte formasi tidak akan banyak membantunya. Bahkan dengan kekuatannya, sekte formasi akan menjadi beban baginya. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen bisa mendengar arti tersirat dari kata-kata Zhang Qingxi, dia masih mengatakannya dengan tenang. Meskipun dia tidak tertarik untuk melawan sekte tersebut, jika Zhang Qingxi ingin mengendalikan sekte formasi, dia tidak akan tinggal diam. Aku tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan sekte formasi. Zhang Qingxi tersenyum dan berkata dengan santai, jika Chen dapat menaklukkan sekte formasi, aku dapat meminjamkan kamu sebagian dari kekuatanku. Tapi, jika kamu ingin aku menaklukkan praktisi master formasi itu konyol. Luo Chen tidak terus memikirkan topik ini. Yang terbaik adalah membiarkan alam mengambil jalannya dalam masalah sekte formasi. Jika dia memiliki kesempatan untuk mengendalikan sekte formasi di masa depan, itu tidak akan terjadi. Membawa dia masalah apapun. Tentu saja, dia ingin menaklukkan sekte formasi, tapi sekarang, dia tidak tahu seperti itu. Oh benar, Zhang Qingxi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menatap Luo Chen dengan sedikit rona merah di wajahnya. Ulang tahun ibuku akan beberapa hari lagi. Chen, apakah kamu ingin ikut denganku ke keluarga Zhang? Ini adalah pertama kalinya dia membawa pulang lawan jenis. Membawa Luo Chen kembali ke keluarga Zhang tidak diragukan lagi akan mengkonfirmasi hubungan halus antara dia dan Luo Chen. Luo Chen tampak pada Zhang Qingxi dan mengangguk sambil tersenyum. Dia berkata dengan lembut, ulang tahun Bibi, sebagai junior, aku harus memberi hormat kepadamu. Dia bisa menebak pikiran Zhang Qingxi. Bagaimanapun, meskipun dia lambat dalam aspek ini, hubungan antara dia dan Zhang Qingxi sangat halus. Hanya ada lapisan tipis kertas jendela di antara mereka. Pergi ke keluarga Zhang tidak lebih dari itu. Daripada mengkonfirmasi hubungan antara dia dan Zhang Qingxi. Mengenai masalah ini, Luo Chen tidak menentangnya. Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah Zhang Qingxi menjadi lebih merah. Namun, ada senyum kuat di matanya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di suku klan barbar Kabupaten Manghuang, Zagu dan beberapa tetua klan barbar berkumpul bersama. Kalian semua telah memahami orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk tahap pertama pertempuran Raja Barbar. Sekarang, pilih 10 dari mereka dan beri peringkat sesegera mungkin.
Mata Zago menyapu beberapa tetua klan barbar dan berkata dengan suara yang dalam. Kuota pertempuran Raja Barbar sangat penting. Bahkan dia, imam besar klan barbar, tidak dapat membuat keputusan. Hanya dengan sepatah kata, itu harus diputuskan olehnya dan para tetua lainnya. Imam Agung, Guli itu. Seorang tetua klan barbar memandang Zago dan berkata, Imam Agung telah bersama pria dari keluarga Luo hari ini. Bolehkah aku tahu hubungan antara Guli dan pria dari keluarga Luo itu? Mereka semua tahu bahwa Guli telah membawa Luo Chen untuk mendaki Gunung Suci hari ini. Mereka tahu bahwa Luo Chen adalah pembantu luar yang diundang oleh Guli. Adapun latar belakang Luo Chen, mereka juga sangat jelas tentang hal itu. Dia adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun di Kekaisaran Flowing Cloud. Bakat dan kekuatannya sangat menakutkan. Terlebih lagi, dia memiliki hubungan yang baik dengan semua kekuatan teratas di Kekaisaran Flowing Cloud kecuali untuk keluarga Xiao. Jika Luo Chen dan Guli memiliki hubungan dekat, peringkat Guli di tahap kedua pertempuran Raja Barbar tidak akan tergoyahkan. Namun, jika hubungan antara Luo Chen dan Guli biasa, dan alasan Luo Chen datang untuk membantunya kali ini adalah karena beberapa alasan lain, Guli mungkin tidak dapat masuk 10 besar dan mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam tahap ketiga pertempuran Raja Barbar. Aku merenungkan sejenak dan berkata, kamu bisa menganggapnya sebagai teman baik. Setelah Guli dapat mempengaruhi teman lamaku sampai batas tertentu. Sebagai pendukung Guli, meskipun dia juga ingin memberi Guli lebih banyak keuntungan, sebagai imam besar klan barbar, dia harus menjaga netralitas mutlak. Oleh karena itu, dia tidak melebih-lebihkan hubungan antara Luo Chen dan Guli. Sebaliknya, dia memberitahu semua orang hasil pengamatannya. Begitukah? Beberapa tetua klan barbar terdiam sesaat, dan mereka sampai pada kesimpulan di dalam hati mereka. Mereka percaya pada karakter Zago, jadi mereka tidak ragu bahwa Zago berbohong kepada mereka. Satu-satunya masalah sekarang adalah di mana kecepatannya dan seberapa besar pengaruh Guli terhadap Luo Chen. Mari kita tempatkan Guli di tempat ke-10. Seorang tetua klan barbar berkata dengan suara yang dalam. Dengan hubungannya dengan keluarga Luo dan kepribadiannya yang unik, masuk akal baginya untuk memasuki tahap ketiga pertempuran Raja Barbar. Namun, hubungannya dengan keluarga Luo bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Mari kita turunkan peringkatnya dan letakkan dia di bawah. Mendengar kata-kata tetua klan barbar lainnya dan Zago merenung sejenak sebelum menganggukkan kepala. Peringkat tahap kedua tidak akan memengaruhi tahap ketiga, itu hanya untuk membuat peringkat lebih langsung. Tidak diragukan lagi. Itu adalah cara terbaik untuk memberi peringkat Guli di tahap ke-10. Pertama, itu tidak akan membuat Guli merasa diperlakukan tidak adil. Kedua, itu juga bisa menenangkan kekuatan di belakang klan lain. Bisa dikatakan begitu, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Guli akan berada di tempat ke-10. Zago mengangguk dan berkata, sekarang, beri peringkat pada orang-orang lainnya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 1175. Judul, 2 hari kemudian di Pegunungan Liar. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Luo Chen dan Zhang Qingxi tinggal di halaman selama 2 hari terakhir dan tidak keluar. Setelah Luo Chen berjanji pada Zhang Qingxi untuk pergi ke keluarga Zhang, hubungan mereka berdua menjadi lebih intim. Itu seperti lem sepanjang hari. Ye Ming terdiam saat melihat ini. Dia hanya bisa menghindari mereka berdua. Dalam 2 hari ini, Luo Chen juga mengetahui tentang peringkat tahap kedua dari pertempuran Raja Barbar. Pada awalnya, Luo Chen sedikit terkejut bahwa Guli berada di peringkat ke-10, tetapi setelah berpikir sejenak, dia mengerti inti masalahnya. Dia tidak bisa tidak memuji langkah brilian Zago. Jika Guli menduduki peringkat pertama, itu pasti akan menarik ketidakpuasan dari klan barbar lainnya. Bagaimanapun, Guli hanya memiliki kultivasi, tetapi dia tidak memiliki garis keturunan klan barbar. Dengan tingkat pengecualian dari klan barbar, fakta bahwa Guli dapat bergabung dalam pertempuran Raja Barbar telah membuat banyak dari mereka tidak senang. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa Guli dikepung oleh sejumlah besar ahli dari klan barbar di tahap pertama pertempuran Raja Barbar. Jika bukan karena Guli yang menunjukkan kelemahan di awal dan mencegah para ahli top itu melenyapkannya, dia mungkin tidak akan bisa memasuki tahap kedua. Oleh karena itu, jika peringkat Guli terlalu tinggi, pasti akan membuat klan barbar lainnya tidak senang. Selanjutnya, Guli memang lemah. Bahkan jika dia dan keluarga Luo dipertimbangkan, mereka mungkin tidak dapat bersaing dengan orang-orang klan barbar lainnya. Guli berada di peringkat ke-10. Pertama, dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tahap ketiga pertempuran Raja Barbar. Kedua,
peringkat Guli tidak akan menyebabkan terlalu banyak ketidakpuasan. Orang-orang dari klan barbar yang menduduki peringkat ke-11 paling banyak akan memusuhi Guli, berpikir bahwa Guli lah yang telah mencuri peringkatnya. Yang paling penting, peringkat tidak akan mempengaruhi tahap ketiga, dan itu tidak akan menyebabkan ketidakadilan bagi Guli. Aku ingin tahu di mana tahap ketiga pertempuran Raja Barbar akan diadakan. Luo Chen dan Zhang Qingxi berpegangan tangan saat mereka berjalan keluar dari halaman dan bergegas menuju kediaman Guli. Dalam perjalanan, Luo Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Adapun Ye Ming, dia telah meninggalkan kultivasi di halaman. Setelah menyerap inti darah Saint Barbar, Ye Ming telah mencapai ambang menerobos dan dalam pengasingan mencoba menerobos ke tahap Martial Sovereign. Dimanapun kita berada, keuntungan kita tidak kecil, kata Zhang Qingxi sambil tersenyum. Pada tahap ketiga pertempuran Raja Barbar, hanya beberapa pelayan klan barbar yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Mereka bisa memimpin beberapa pelayan ke lokasi yang ditentukan dan mendirikan suku mereka. Selain beberapa pengawal yang dibawa Guli, itu adalah Luo Chen dan Zhang Qingxi, dua pembantu luar. Dengan kekuatan mereka, mereka seperti burung bangau yang berdiri di antara ayam di antara orang-orang dari klan barbar yang telah bergabung dalam pertempuran Raja Barbar. Tidak ada yang bisa menahan serangan gabungan mereka, bahkan ahli martial Saint. Sangat cepat, Luo Chen dan Zhang Qingxi tiba di kediaman Guli. Tanpa bertukar basa-basi, mereka langsung menuju ke formasi teleportasi di kota. Segera, mereka diteleportasi ke pegunungan. Ini adalah cabang dari pegunungan kuno. Setelah berjalan keluar dari formasi teleportasi, Guli menunjuk ke tanah di bawah kakinya dan berkata kepada Luo Chen sambil tersenyum. Tentu saja, ini hanya cabang gunung. Pegunungan kuno yang sebenarnya jauh lebih berbahaya dari ini. Luo Chen sedikit mengangguk. Ketika dia dan Zhang Qingxi bergegas ke wilayah klan Roh Suci dari lapangan salju, mereka telah melewati pegunungan kuno. Aura yang tebal dan tebal sudah cukup untuk meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang dan itu tak terlupakan. Meskipun tanah di bawah kaki mereka memancarkan aura padat, dibandingkan dengan pegunungan, itu seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Ini adalah tempat di mana tahap ketiga dari pertempuran Raja Barbar akan diadakan. Zagu berjalan dari jauh dan mengangguk pada Luo Chen sambil tersenyum. Setelah itu, dia berkata dengan ekspresi serius, "Apakah Master Muda Luo akan membantu Guli?" Itu benar. Luo Chen sedikit mengangguk dan berkata dengan tenang, "Aku datang ke sini karena undangan kakakku." Wajah beberapa tetua klan barbar yang datang bersama Zagu berkedut beberapa kali, lalu mereka mengalihkan pandangan ke Zagu. Zagu melirik Luo Chen, lalu ragu-ragu. "Apa yang harus kamu katakan, Imam Besar?" Luo Chen tersenyum dan berkata dengan tenang, "Bagaimanapun, Zagu adalah kebanggaan surga dari generasi yang sama dengan leluhurnya, Luo Jingcheng. Luo Jingcheng dan Zagu memiliki hubungan yang baik. Jika tidak, Luo Jingcheng tidak akan membantu klan barbar dari Kabupaten Manghuang membuka kuburan." Kekuatan Master Muda Luo sangat mencengangkan. Jika dia berpartisipasi dalam tahap ketiga pertempuran Raja Barbar, mungkin tidak ada orang lain yang akan menandinginya. Seorang tetua dari klan barbar berterus terang. Tanpa menunggu Zagu berbicara, dia berbicara lebih dulu. "Imam Besar ingin aku berdiri di samping dan menonton, tidak ikut campur dalam masalah ini?" Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Zagu dan bertanya. Saat dia berbicara, ekspresi Luo Chen masih tenang. Tidak ada jejak kegembiraan atau kemarahan di wajahnya. Ekspresi Guli sedikit gelap, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Siapa yang tidak tahu tentang kekuatan Master Muda Luo di Floating Cloud Empire? Tetua klan barbar yang berbicara sebelumnya berkata, bahkan ahli martial Saint tidak akan berani mengatakan bahwa dia memiliki peluang 50% untuk menang melawan Master Muda Luo. Orang-orang yang melawan Master Muda Luo hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Jika Master Muda Luo memasuki tahap ketiga, itu pasti tidak adil bagi orang lain. Anggota terkuat dari klan barbar yang berpartisipasi dalam pertempuran Raja Barbar hanyalah Martial King kelas 1. Dia baru saja menerobos, dan basis kultivasinya tidak stabil. Murid-murid lainnya merasa bahwa kebanyakan dari mereka adalah Martial King, dan bahkan Martial Sovereign. Di antara 10 orang yang telah memasuki tahap ketiga, kecuali satu Martial King kelas 1, sisanya hanya Martial King, dan kebanyakan dari mereka baru saja menembus ke tahap Martial King. Dalam keadaan seperti itu, jika Luo Chen memasuki tempat latihan, dengan kekuatannya yang sebanding dengan Martial Saint, dia akan mampu menyapu semua peserta lainnya. Guli tidak perlu membuang energi untuk memenangkan pertempuran terakhir. Jika Penatua dan Imam Besar memiliki beberapa kekhawatiran, aku tidak akan memasuki tempat latihan.
Luo Chen tersenyum dan berkata, namun, ketika saudaraku mengundang aku ke sini, aku tidak tahu tentang ini. Jika aku bisa tidak memasuki tempat latihan, bukankah itu tidak adil bagi saudaraku? Jangan khawatir Master Muda Luo. Kita secara alami akan memberi kompensasi kepada Guli. Kita tidak akan membiarkan dia menderita kerugian apapun. Seorang tetua klan barbar berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Yang paling dia takuti adalah Luo Chen tidak mau bekerja sama dengannya dan bersikeras memasuki tempat latihan. Dengan kekuatan Luo Chen, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya. Bagaimanapun, Luo Chen telah menyebabkan keributan besar di perjamuan keluarga Xiao. Dia telah membunuh Martial Saint sendirian dan memaksa Martial Saint Expert untuk mundur. Rekor pertempurannya terlalu mempesona, bahkan jika ada rahasia di balik ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Luo Chen. Selanjutnya, Luo Chen hanya seorang Martial King kelas 9 saat itu, dan Luo Chen saat ini adalah Martial King kelas 9. Secara alami, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun mereka ahli veteran, mereka tidak memiliki keyakinan sedikitpun bahwa mereka bisa mengalahkan Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 1176. Judul, Vena Roh Kelas Menengah King Leng Changlan. Ketika Guli mendengar percakapan antara Luo Chen dan Zagu, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia sudah menduga bahwa High Priest akan mengajukan permintaan seperti itu. Bagaimanapun, pertempuran Raja Barbar selalu ingin memilih jenius yang paling cocok untuk menjadi Raja Barbar. Tahap ketiga dari tes tidak menempatkan yang paling penting pada kekuatan individu. Dengan kekuatan Luo Chen, itu akan menjadi pengganggu jika dia memasuki tahap ketiga. Oleh karena itu, Guli sudah berpikir bahwa Luo Chen tidak akan bisa masuk ke alam. Karena itu, setelah mendengar kata-kata imam besar, Guli tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Aku ingin tahu bagaimana imam besar dan para tetua akan memberiku kompensasi? Guli tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi tenang. Luo Chen bisa memberinya keuntungan besar. Jika kompensasi tidak cukup, dia tidak akan setuju. Pertempuran Raja Barbar ini. Karena itu, bahkan jika dia menentang imam besar dan beberapa tetua, dia tidak perlu khawatir kehilangan kuota. Semua bahan yang dibutuhkan untuk membangun altar leluhur. Zagu tersenyum dan berkata dengan tenang. Altar leluhur adalah hal terpenting di klan barbar. Dengan perlindungan altar leluhur, perkembangan klan barbar akan lebih lancar. Adapun tahap ketiga dari pertempuran Raja Barbar, calon Raja Barbar tidak diizinkan untuk membawa apapun. Dengan kata lain, semua kandidat Raja Barbar perlu menemukan bahan untuk membangun altar leluhur. Sekarang mereka telah memberikan semua bahan yang dibutuhkan untuk membangun altar leluhur kepada Guli. Itu tidak diragukan lagi memberi Guli keuntungan besar pada tahap awal, memungkinkan dia untuk dengan mudah menekan pesaing lainnya. Namun, Zagu dan para tetua klan barbar tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak memberinya kompensasi seperti itu, Guli mungkin tidak akan menyetujui persyaratan mereka. Pada saat itu, Luo Chen akan memasuki arena. Keuntungan yang bisa dibawa Luo Chen jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan altar leluhur. Zagu dan para tetua klan barbar secara alami tahu bagaimana memilih di antara dua kejahatan. Luo Chen dan Zhang Qingxi juga telah mendengar tentang altar leluhur. Mau tak mau mereka menatap Guli, ingin melihat keputusan seperti apa yang akan dia buat. Tentu, ditatap oleh semua orang, Guli menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tenang. Namun, Guli sudah sangat gembira di dalam hatinya. Dibandingkan dengan kandidat lainnya, Barbarian King berada di depan kandidat lainnya dengan salah satu altar leluhur. Dia tak terkalahkan sejak awal. Selama dia tidak tersingkir oleh kandidat yang tersisa, dia pasti akan menang. Dengan kata lain, selama dia menyingkirkan beberapa kandidat sebelum kandidat lain bergandengan tangan, atau jika dia bisa selamat dari gelombang serangan pertama dari kandidat lain, dia akan mendapatkan kemenangan yang dijamin. Meskipun ini jauh lebih tidak menguntungkan daripada membawa Luo Chen dan Zhang Qingxi, dua faktor tidak stabil yang dapat menyapu segalanya, ke pegunungan liar untuk melakukan tes tahap ketiga, Guli juga mengerti bahwa ini adalah konsesi terbesar yang tetua klan barbar bisa memberinya. Jika itu masalahnya, aku akan berharap Brother Gu kembali dengan kemenangan sebelumnya. Luo Chen melihat bahwa Guli telah setuju, jadi dia secara alami tidak akan ikut campur. Dia mengangguk pada Guli, lalu meninggalkan pegunungan bersama Zhang Qingxi. Dia tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi tahap ketiga. Dia secara alami tidak berencana untuk tinggal di provinsi kuno. Bagaimanapun,
Tahap ketiga pertempuran Raja Barbar akan berlangsung setidaknya selama beberapa bulan, dan bahkan ada catatan itu berlangsung selama beberapa tahun. Luo Chen tidak perlu pergi ke sana secara pribadi, jadi dia secara alami tidak perlu tinggal di sini dan membuang waktunya. Zagu dan yang lainnya, serta Guli, tidak hentikan Luo Chen. Bagi Zagu dan yang lainnya, yang terbaik adalah Luo Chen, yang merupakan faktor yang tidak stabil, pergi. Bagi Guli, Luo Chen telah memberinya banyak bantuan. Adalah pujian Luo Chen bahwa dia bisa untuk memimpin kandidat Raja Barbar lainnya dengan memiliki altar leluhur. Dia tidak akan meminta terlalu banyak. Sangat cepat, Luo Chen dan Zhang Qingxi meninggalkan pegunungan dan kembali ke provinsi kuno. Mereka membangunkan Yeming, yang masih berkultivasi, dan bergegas kembali ke kota Kabupaten Changlan. Di kota Kabupaten Changlan, Luo Chen dan dua lainnya muncul dari formasi teleportasi dan berjalan menuju keluarga Luo. Mengapa kota Kabupaten Changlan begitu sepi hari ini? Luo Chen melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jarak antara formasi teleportasi dan keluarga Luo tidak terlalu jauh, tetapi bagian jalan ini juga tidak dekat. Biasanya, akan ada banyak pejalan kaki yang lewat di jalan ini. Tapi hari ini, Luo Chen tidak melihat satu orang pun. Dia bahkan tidak mendengar suara apapun. Ini adalah pertama kalinya Luo Chen melihat kota Kabupaten Changlan yang begitu sepi. Itu luar biasa dingin. Aku tidak yakin. Yeming menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah tinggal di kota Kabupaten Changlan untuk waktu yang lama, dan bahkan tinggal lebih lama dari Luo Chen, ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Ayo kembali ke keluarga Luo dulu. Mata Luo Chen sedikit menyipit dan berkata dengan suara yang dalam. Perubahan di kota Kabupaten Changlan telah membuatnya merasa tidak nyaman. Sekarang, dia hanya bisa bergegas kembali ke keluarga Luo sesegera mungkin dan mencari tahu apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, Luo Chen mempercepat langkahnya. Zhang Qingxi dan Yeming juga menggunakan teknik gerakan mereka untuk mengikuti di belakang Luo Chen. Segera, mereka bertiga muncul di luar gerbang keluarga Luo. Gerbang keluarga Luo terbuka lebar. Hanya beberapa pelayan yang terlihat berjalan-jalan di halaman keluarga Luo. Ada ekspresi cemas di wajah mereka. Luo Chen sedikit mengernyitkan alisnya dan berjalan langsung ke keluarga Luo. Master muda kembali. Ketika mereka melihat Luo Chen, para pelayan tampak bersemangat dan bergegas untuk menyambutnya. Apa yang terjadi? Luo Chen mengerutkan kening. Dalam pengertiannya, tidak ada orang lain di keluarga Luo selain para pelayan ini. Ini memberi Luo Chen perasaan yang tidak menyenangkan. Master muda, ini hal yang baik, hal yang baik. Pelayan terkemuka menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata kepada Luo Chen. 3 hari yang lalu, urat batu roh kelas menengah ditemukan di kota Linan. Instruktur He membawa semua ahli keluarganya ke kota Linan. Semua kekuatan utama di kota Kabupaten Changlan juga telah mengirim para ahli mereka untuk memperjuangkan nada itu. Berbicara sampai saat ini, wajah pelayan tidak bisa tidak memiliki beberapa jejak kekhawatiran. Dia berkata kepada Luo Chen, sebelumnya ketika Tuan Muda tidak ada, Instruktur He tidak bisa menghubungi Tuan Muda, jadi dia hanya bisa membawa para ahli dari klannya untuk pergi terlebih dahulu, meninggalkan kita untuk menjaga klan. Kali ini, menengah tambang batu roh kelas telah muncul, dan ada banyak kekuatan yang memperebutkannya. Tanpa kehadiran Tuan Muda, akan sangat sulit bagi keluarga Luo kita untuk bersaing dengan kekuatan lain. Luo Chen merasa lega ketika mendengar ini. Dia mengira sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, tetapi ternyata hanya tambang batu roh kelas menengah yang muncul. Bagi keluarga Luo saat ini, urat batu roh kelas menengah memang harta yang tak ternilai. Instruktur He akan membawa semua ahli keluarga Luo ke kota Linan untuk memperjuangkan urat batu roh kelas menengah. Kultivasi 1 klik super system. Bab 1177. Judul, Tiba di Linan di luar tambang. Aku akan pergi ke kota Linan untuk melihatnya. Luo Chen tidak ragu sama sekali. Dia memerintahkan para pelayan keluarga Luo. Jaga keluarga Luo dengan baik. Jika ada yang datang untuk membuat masalah, jangan hentikan mereka. Ingat saja nama mereka dan tunggu aku untuk berurusan dengan mereka. Ya, Tuan Muda. Mendengar kata-kata Luo Chen, para pelayan keluarga Luo tidak bisa tidak menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan Tuan Muda mereka. Bahkan ahli martial Sein yang tinggi dan perkasa dari keluarga Xiao dibunuh oleh Tuan Muda mereka sesuka hati. Di Kekaisaran Flowing Cloud, bahkan ada desas-desus bahwa Tuan Muda mereka adalah salah satu dari sedikit orang teratas di Kekaisaran Flowing Cloud. Hanya ada beberapa praktisi yang bisa melawannya. Sekarang Luo Chen secara pribadi telah bergerak. Bukankah batu roh kelas menengah itu menambang milik keluarga Luo? Setelah mendapatkan tambang batu roh kelas menengah,
pengembangan keluarga Luo pasti akan semakin cepat. Status pelayan keluarga Luo juga akan meningkat seiring dengan perkembangan keluarga Luo. Pada saat itu, bahkan jika mereka hanya pelayan keluarga Luo, mereka masih akan menerima rasa hormat dari orang lain ketika mereka berjalan di luar. Mendengar jawaban dari para pelayan keluarga Luo, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi. Zhang Qingxi langsung menebak apa yang ingin dikatakan Luo Chen. Dia tersenyum tipis dan dengan lembut berkata, "Aku akan pergi juga." Ye Ming merasa kesal ketika dia melihat ini. Dia berkata dengan suara rendah, "Aku akan tinggal di belakang untuk menjaga tempat itu, kalau seseorang benar-benar datang ke keluarga Luo untuk menimbulkan masalah." Tentu saja, ini hanya alasan acak yang dia temukan. Dia hanya tidak ingin melihat Luo Chen dan Zhang Qingxi begitu bosan di depannya. Luo Chen tersenyum dan meninggalkan keluarga Luo bersama Zhang Qingxi, menuju kota Linan. Ye Ming menghela nafas tanpa berkata-kata dan memerintahkan beberapa pelayan keluarga Luo di belakangnya. "Aku telah mengasingkan diri di halaman belakang selama ini. Jika ada yang berani membuat masalah, datanglah ke halaman belakang dan temukan aku." Ketika Luo Chen tidak ada di sekitar, dia sering memasuki keluarga Luo. Instruktur He hanya mengatur tempat baginya untuk tinggal di halaman belakang keluarga Luo. Dia biasanya tinggal di sana. Para pelayan keluarga Luo sudah terbiasa dengan keberadaan Ye Ming. Mengetahui hubungan antara Ye Ming dan Luo Chen, mereka sangat menghormati tuan muda keluarga Ye ini, tidak berani menunjukkan pengabaian. Oleh karena itu, ketika Ye Ming memerintahkan para pelayan keluarga Luo, mereka sama sekali tidak asing dengannya. "Ya, tuan muda Ye." Beberapa pelayan keluarga Luo mengangguk, merasa sedikit lega di hati mereka. Dengan Ye Ming yang bertanggung jawab, setiap orang biasa yang datang untuk menimbulkan masalah akan diusir oleh Ye Ming. Mereka tidak perlu khawatir tidak mampu menghadapi situasi ketika seseorang datang untuk menimbulkan masalah yang akan menyebabkan reputasi keluarga Luo rusak. Ye Ming menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia kemudian berjalan menuju kediamannya sendiri di halaman belakang. Pada saat yang sama, Luo Chen dan Zhang Qingxi juga meninggalkan kota Kabupaten Changlan dan bergegas menuju kota Linan. Kota Linan terletak di bagian paling selatan Kabupaten Changlan dan terhubung dengan kabupaten luar negeri. Itu adalah salah satu dari sedikit kota makmur di Kabupaten Changlan. Itu bahkan lebih makmur daripada kota Kabupaten Changlan. Ketika Luo Chen dan Zhang Qingxi tiba di kota Linan, sudah ada banyak praktisi di jalanan. Penampilan Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak menimbulkan banyak kegemparan, karena ada terlalu banyak seniman bela diri di kota Linan saat ini, dan aura Luo Chen dan Zhang Qingxi sangat tidak jelas. Itu bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dideteksi oleh seniman bela diri itu, jadi tentu saja, mereka tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Meskipun Luo Chen memiliki reputasi besar di Kekaisaran Flowing Cloud, tidak banyak orang yang bisa mengenalinya secara langsung. Oleh karena itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak menarik banyak perhatian saat mereka berjalan di jalanan kota Linan. "Benar-benar ada banyak orang," kata Luo Chen sambil menghela nafas saat dia berjalan di jalan yang ramai. Saat ini, keaktifan kota Linan bahkan bisa dibandingkan dengan ibu kota Kekaisaran Flowing Cloud. Orang harus tahu bahwa Floating Cloud Imperial Capital adalah inti dari Floating Cloud Empire. Itu mengumpulkan kekuatan teratas dan ahli dari Kekaisaran Flowing Cloud. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju ibu kota. Oleh karena itu, kemakmuran ibu kota tidak ada bandingannya dengan tempat lain. Kota Linan saat ini sudah memiliki modal untuk bersaing dengan ibu kota Kekaisaran Flowing Cloud dalam hal kemakmuran. Dari sini, bisa dilihat betapa menariknya urat batu roh kelas menengah itu. "Ini sangat normal," Zhang Qingxi berkata sambil tersenyum. "Ketika aku berada di domain pedang, aku pernah melihat munculnya urat batu roh kelas atas. Pada saat itu, selain sekte pedang, semua jurusan lainnya kekuatan di domain pedang telah mengirim ahli mereka ke sana. Adegan itu jauh lebih besar daripada sekarang." Luo Chen sedikit mengangguk. Dia bisa mengerti mengapa kekuatan besar itu begitu gila. Karena itu adalah nadi batu roh. Vena batu roh yang tidak berperingkat mungkin tidak terlalu menarik bagi banyak kekuatan. Tetapi selama seseorang memasuki peringkat, bahkan jika itu hanya kelas terendah dari vena batu roh kelas rendah, itu masih akan mewakili kekayaan yang akan memungkinkan keluarga untuk segera bangkit. Belum lagi tambang batu roh di kota Linan sudah mencapai tingkat menengah. Hanya ada 9 tambang batu roh kelas menengah di seluruh Kekaisaran Flowing Cloud, dan mereka yang bisa mengendalikan 9 tambang batu roh ini adalah semua faksi teratas di Kekaisaran Flowing Cloud. Dengan kata lain, jika salah satu dari kekuatan ini bisa mendapatkan tambang batu roh kelas menengah itu, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu kekuatan teratas di Kekaisaran Flowing Cloud.
Apalagi sekarang, karena keluarga Xiao telah bergabung dengan klan hantu, pasukan teratas di Kekaisaran Flowing Cloud memiliki lowongan. Tidak peduli kekuatan apa itu, selama mereka mengambil kesempatan, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengisi celah. Ini juga alasan mengapa kekuatan itu sangat gila. Jika itu adalah keluarga Xiao di masa lalu, kekuatan itu tidak akan terlalu gila, karena bahkan jika mereka memperoleh urat batu roh kelas menengah, mereka tidak akan bisa menjadi eksistensi teratas di Kekaisaran Flowing Cloud pada akhirnya. Namun, itu berbeda sekarang. Tambang batu roh kelas menengah ini adalah akses ke kekuatan teratas di Kekaisaran Flowing Cloud. Tidak peduli kekuatan mana yang mendapatkannya, mereka akan bisa melayang ke langit. Ayo pergi dan lihat pembuluh darahnya dulu. Luo Chen berpikir sejenak dan berkata kepada Zhang Qingxi. Zhang Qingxi mengangguk. Dia tidak terlalu peduli tentang urat batu roh tingkat menengah. Bagaimanapun, keluarga Zhang adalah salah satu keluarga besar di domain pedang. Mereka memiliki banyak pembuluh darah batu roh tingkat menengah, dan mereka bahkan memiliki 2 pembuluh darah batu roh tingkat tinggi. Namun, dia juga tahu berapa banyak bantuan yang bisa diberikan oleh tambang batu roh tingkat menengah kepada keluarga Luo. Meskipun keluarga Luo tidak perlu bergantung pada tambang batu roh tingkat menengah untuk meningkatkan status mereka, tambang ini tidak diragukan lagi dapat membantu keluarga Luo berkembang lebih cepat. Setelah membuat keputusan, Luo Chen dan Zhang Qingxi terbang menuju pinggiran kota Linan. Fluktuasi energi yang dipancarkan oleh urat batu roh kelas menengah terlalu jelas. Dengan kekuatan Luo Chen dan Zhang Qingxi, mereka secara alami bisa merasakannya. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menanyakan tentang urat batu roh kelas menengah orang lain. Segera, mereka berdua tiba di lokasi Vena batu roh kelas menengah. Di lokasi Vena batu roh, sudah ada banyak praktisi bela diri yang datang lebih awal. Praktisi bela diri ini sedang melihat yang lain dengan permusuhan. Jika bukan karena fakta bahwa seseorang menahan mereka, mungkin itu akan berantakan sejak lama. Kultivasi satu klik super system. Bab 1178. Judul, Bagian Keluarga Luo sepertiga dari total. Penampilan Luo Chen dan Zhang Qingxi secara alami menarik perhatian seniman bela diri lainnya. Master muda, di antara kerumunan, wajah instruktur He tidak bisa tidak menunjukkan kegembiraan saat dia buru-buru berkata. Dia tidak berharap Luo Chen kembali tepat waktu. Dengan Luo Chen yang bertanggung jawab, keluarga Luo akan bisa mendapatkan bagian dari tambang batu roh ini, apapun yang terjadi. Bagaimana mungkin dia tidak senang tentang ini? Ketika praktisi lain mendengar kata-kata instruktur He, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Mereka sangat jelas tentang identitas instruktur He. Dia adalah pelayan keluarga Luo, yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian di Floating Cloud Empire. Selain Luo Chen, yang terkenal di Floating Cloud Empire dan dikenal sebagai jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun, siapa lagi yang bisa disebut tuan muda oleh pelayan keluarga Luo itu? Setelah mengetahui identitas Luo Chen, mereka secara alami tidak perlu menebak identitas Zhang Qingxi. Bagaimanapun, Luo Chen telah muncul beberapa kali dengan Zhang Qingxi di sisinya. Itu cukup untuk mengetahui seberapa dekat hubungannya dengan Luo Chen. Dengan hubungan antara Luo Chen dan Zhang Qingxi, bagaimana Zhang Qingxi bisa berdiam diri jika menyangkut masalah keluarga Luo? Jadi itu Luo Chen, master muda Luo. Di antara kerumunan, seorang pria kekar berjalan keluar, menangkupkan tangannya ke arah Luo Chen, dan berkata sambil tersenyum. Aku, Lin Lang, adalah pemimpin keluarga Lin dari Kabupaten Laut. Jadi, ini adalah pemimpin keluarga Lin. Maafkan kekasaranku. Luo Chen mengangguk ringan. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Keluarga Lin dari Kabupaten Laut dianggap sebagai kekuatan besar di Kekaisaran Flowing Cloud. Pemimpin keluarga Lin adalah Martial King Puncak, dan dia dianggap sebagai ahli top di Floating Cloud Empire. Dengan reputasi pemimpin lama keluarga Lin, bisnis keluarga Lin telah meluas ke seluruh bagian Kabupaten Laut. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Wang dari Laut Utara, itu tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Wang dari Laut Utara. Ada juga keluarga Ye dari Floating Ridge, yang merupakan kekuatan besar, tetapi juga sangat terkenal di Floating Cloud Empire. Namun, bagi Luo Chen, meskipun keluarga Lin dari Kabupaten Laut bukanlah kekuatan kecil, itu hanyalah kekuatan kecil yang dapat dengan mudah dihancurkan. Karena itu, dia tidak menaruh Lin Lang di hatinya. Ketika Lin Lang melihat ekspresi Luo Chen, dia merasa sedikit marah di hatinya, tetapi tidak jelas dari wajahnya bahwa dia tersenyum. Lin Lang tidak berani menunjukkan kemarahannya, karena dia tahu betul seberapa kuat Luo Chen. Ketika keluarga Xiao mengundang kekuatan utama Kekaisaran Flowing Cloud, dia juga menghadiri jamuan makan.
Adegan Luo Chen dengan mudah membunuh Martial Saint dari Ghost Clan selama perjamuan telah tercetak di benaknya. Saat itu, Luo Chen hanya di Martial King kelas 9, tetapi dia mampu membunuh Martial Saint. Sekarang dia telah melangkah ke Martial King kelas 9, kekuatannya menjadi lebih tak terduga. Meskipun keluarga Lin kuat, mereka tidak ada apa-apanya di depan seseorang seperti Luo Chen. Aku ingin tahu apakah Master Muda Luo ada di sini untuk tambang batu roh ini? Lin Lang dengan cepat menekan amarah di hatinya dan mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, mengajukan pertanyaan yang dikhawatirkan oleh kekuatan besar lainnya. Jika Luo Chen ada di sini untuk memperjuangkan urat batu roh, maka mereka hanya bisa bekerja sama untuk menyingkirkan keluarga Luo. Bahkan jika Luo Chen kuat, jika mereka bergandengan tangan, itu akan cukup untuk membuat keluarga Luo tidak dapat mengendalikan urat batu roh dengan ketenangan pikiran. Lagi pula, Luo Chen tidak mungkin tinggal di kota Linan sepanjang waktu. Selama Luo Chen tidak ada di sana, mereka tidak akan membutuhkan banyak usaha untuk berurusan dengan keluarga Luo. Luo Chen tersenyum ketika mendengar itu. Dia memandang praktisi di sekitarnya dengan penuh arti. Dia berkata dengan lemah, "Jangan khawatir, keluarga Luo hanya membutuhkan sepertiga dari biji. Keluarga Luo yang lain tidak akan ikut campur. Dengan dia yang bertanggung jawab, keluarga Luo secara alami dapat memakan roh ini. Urat batu, tetapi tidak mungkin baginya untuk tinggal di kota Linan demi urat batu roh kecil. Oleh karena itu, Luo Chen sudah mengambil keputusan dalam perjalanan ke sini. Dia akan menyerahkan sebagian dari keuntungan selama keluarga Luo dapat mengambil bagian terbesar. Sepertiga bagian dari tambang batu roh bukanlah jumlah yang kecil untuk keluarga Luo saat ini. Selain itu, setelah pasukan lain membagi 2/3 sisa tambang batu roh, bagian keluarga Luo pasti akan jauh melebihi kekuatan lainnya." Ketika mereka mendengar kata-kata Luo Chen, para praktisi di sekitarnya menghela nafas lega. Untungnya, Luo Chen hanya meminta sepertiga dari urat biji. Meskipun hati mereka sakit untuk ini, setidaknya 2/3 dari tambang tidak memiliki pemilik. Mereka bisa memperjuangkannya dengan kemampuan mereka sendiri. Jika Luo Chen ingin mengambil semua ranjau, bahkan jika mereka dapat menyebabkan masalah bagi keluarga Luo secara rahasia, mereka mungkin tidak dapat mengambil bagian besar dari keluarga Luo pada akhirnya. Oleh karena itu, hasil saat ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus untuk mereka. Master Muda Luo mengatakannya sendiri, "Aku secara alami harus memberinya wajah." Lin Lang memandang kelompok seniman bela diri dan berkata, "Adapun pemimpin lainnya, aku tidak berpikir mereka akan keberatan kan?" Lin Lang sekarang ingin menghela nafas dengan emosi saat dia memutuskan bagian dari keluarga Luo. Meskipun dia telah kehilangan sepertiga dari urat biji tanpa alasan dan hanya bisa berjuang untuk 2/3 sisanya, itu masih lebih baik daripada tidak bisa minum satu suap sup pun. "Keluarga Li ku setuju. Keluarga Fang aku tidak keberatan. Keluarga Liu aku juga setuju." Saat suara Lin Lang memudar, orang-orang di kerumunan menyatakan sikap mereka satu demi satu. Sangat cepat, masalah ini diselesaikan. Jika itu masalahnya, terima kasih semuanya. Luo Chen mengangguk pada Lin Lang dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Lin Lang dan yang lainnya cukup pintar untuk menyelamatkannya dari banyak usaha. Sikapnya secara alami jauh lebih baik. "Paman He, aku akan pergi ke tambang biji untuk melihatnya. Tinggalkan beberapa anggota klanmu dan bersiaplah untuk menambang tambang biji. Anggota klanmu yang lain akan dibawa kembali ke keluarga Luo." Luo Chen mengalihkan pandangannya ke instruktur He dan berkata, dia belum pernah melihat nadi batu roh sebelumnya, jadi dia agak penasaran. Meskipun urat batu roh ini hanya urat batu roh kelas menengah, itu sudah cukup untuk memuaskan rasa ingin tahu Luo Chen. Instruktur He mengangguk. Dia memilih beberapa keluarga Luo yang lebih kuat dan meminta mereka untuk tinggal bersamanya. Setelah itu, dia meminta keluarga Luo yang tersisa untuk kembali ke keluarga Luo. Saat sejumlah besar keluarga Luo pergi, suasana di tempat kejadian menjadi lebih tegang. Lagi pula, tambang batu roh hanya sebesar ini. Keluarga Luo sudah mengambil sepertiganya. Adapun bagaimana mereka akan membagi 2/3 yang tersisa, mereka secara alami harus berdiskusi dengan benar. Adapun bagaimana mereka akan membahasnya, itu akan tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Luo Chen tidak memperhatikan banyak kekuatan musuh di sekitarnya. Dia dan Zhang Qingxi berjalan berdampingan menuju urat batu roh kelas menengah. Praktisi yang menyegel nadi batu roh tidak menghentikan Luo Chen dan Zhang Qingxi. Mereka dengan cepat masuk ke tambang. Tidak ada kegelapan di tambang. Meskipun tidak ada item penerangan, cahaya fluoresen yang dipancarkan oleh batu roh sudah cukup untuk menerangi tambang. Omong-omong, ini pertama kalinya aku melihat tambang batu roh asli.
Luo Chen menoleh dan tersenyum pada Zhang Qingxi. Dia berkata, di masa lalu, keluarga Luo tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dan mengendalikan tambang batu roh. Berbicara sampai saat ini, Luo Chen melihat sekeliling dan berkata, tetapi nadi batu roh ini tidak istimewa seperti yang kupikirkan. Kultivasi satu klik super system. Bab 1179. Judul, di kedalaman tambang di Gua Kares yang misterius. Zhang Qingxi hanya tersenyum tipis saat mendengar kata-kata Luo Chen. Dia tidak mengatakan apa-apa, karena tidak ada orang lain di tambang. Jadi Zhang Qingxi tidak perlu khawatir tentang Bai Huamei miliknya yang mempengaruhi orang lain. Jadi Zhang Qingxi sudah melepas cadarnya ketika dia memasuki tambang. Sekarang kerudung tidak lagi menutupi wajahnya, di bawah cahaya batu roh di sekitarnya, itu membuat senyum Zhang Qingxi semakin cerah. Luo Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bingung saat dia melihat. Dia tertegun untuk sementara waktu. Meskipun dia mengandalkan mata penipu dan tidak terpengaruh oleh tubuh bunga yang menawan, dia tidak menggunakan mata penipu saat ini, jadi dia secara alami tertarik pada Zhang Qingxi. Menambahkan hubungan halus antara dia dan Zhang Qingxi, Luo Chen tidak dapat mengalihkan pandangannya sejenak. Ditatap oleh Luo Chen, Zhang Qingxi tidak bisa menahan perasaan malu. Meskipun hubungannya dengan Luo Chen sudah mencapai saling pengertian, itu juga pertama kalinya dia ditatap oleh Luo Chen seperti ini. Demikian pula, Zhang Qingxi merasa sedikit tidak nyaman. Ayo masuk ke dalam tambang untuk melihat-lihat dulu. Zhang Qingxi memimpin untuk mengubah topik dan berkata, secara logika, ketika tambang batu roh pertama kali muncul, mungkin ada beberapa harta langka di dalamnya. Nilai harta langka itu mungkin tidak lebih rendah dari tambang. Jika kita bisa mendapatkannya, itu juga akan sangat membantu Luo. Keluarga, Luo Chen pulih setelah mendengar ini dan menganggukkan kepalanya. Dalam hal pemahaman tentang urat batu roh, dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan Zhang Qingxi, wanita muda dari keluarga domain pedang Zhang. Pada saat ini, dia secara alami tidak akan menyangkal kata-katanya. Setelah itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan menuju kedalaman tambang. Namun, sebelum mereka bisa berjalan sangat jauh, langkah Luo Chen tiba-tiba berhenti dan ekspresinya menjadi serius. Ada yang salah dengan gelombang panas ini. Mata Luo Chen terfokus, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Di tambang ini, dia benar-benar merasakan gelombang panas yang datang dari kedalaman tambang, seolah-olah ada sejumlah besar energi spiritual atribut api yang berkumpul di kedalaman tambang. Berbicara secara logis, energi spiritual surga dan bumi di tambang batu roh ini adalah energi spiritual paling murni, dan mereka tidak memiliki atribut apapun. Hanya ada dua kemungkinan tambang batu roh mengandung sejumlah besar energi spiritual atribut api. Kemungkinan pertama adalah ada semacam harta langka di kedalaman vena, dan itu menyebabkan energi spiritual di vena berubah. Kemungkinan kedua adalah bahwa urat batu roh ini adalah urat batu roh yang bermutasi. Batu roh yang terkandung di dalamnya bukanlah batu roh universal yang bisa diserap oleh semua orang. Sebaliknya, mereka adalah batu roh atribut yang memiliki nilai lebih rendah dari batu roh biasa. Selain itu, kesulitan menambang mereka bahkan lebih tinggi. Memang ada yang salah dengan gelombang panas ini. Mudah-mudahan itu bukan atribut urat batu roh. Zhang Qingxi juga merasakan udara panas yang mengalir ke arahnya saat dia perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Gelombang panas ini memang tidak benar. Mudah-mudahan itu bukan atribut urat batu roh. Meskipun atribut batu roh jauh lebih langka daripada batu roh biasa, itu karena kesulitan menambangnya jauh melebihi batu roh biasa. Apalagi mereka hanya bisa diserap oleh sekelompok orang tertentu. Selain itu, efeknya tidak jauh lebih baik daripada batu roh biasa. Ini menyebabkan nilai atribut batu roh jauh lebih rendah daripada batu roh biasa. Jika urat batu roh kelas menengah ini adalah urat batu roh, nilainya pasti akan sangat berkurang. Ayo turun dan lihat. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen berjalan langsung ke kedalaman tambang. Dia juga ingin tahu apakah ini disebabkan oleh harta langka atau karena urat batu roh ini adalah urat batu roh atribut. Jika itu adalah harta langka yang dapat mempengaruhi vena batu roh, nilainya secara alami tidak akan rendah. Tetapi jika itu adalah alasan kedua, keluarga Luo dapat langsung menyerahkan urat batu roh ini. Untuk sepertiga bagian dari tambang batu roh, mengirimkan sebagian dari pasukan keluarga Luo bukanlah hal yang baik. Zhang Qingxi mengikuti di samping Luo Chen. Pedang song salju tanpa sadar telah muncul di tangannya. Pedang song salju saat ini bahkan lebih tajam dari pedang song salju sebelumnya. Bahkan jika Zhang Qingxi tidak menyuntikkan yuan aslinya sendiri ke dalamnya, ketajaman pedang song salju masih membuat orang menggigil. Ini karena pedang song salju telah ditempa oleh Stellar Yuan Core.
Sebelumnya, Luo Chen telah memperoleh total 2 Stellar Yuan Chores. Salah satunya digunakan untuk memperbaiki embrio pedang yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor. Yang lainnya diberikan kepada Zhang Qingxi sebagai hadiah untuk memperbaiki pedang Song Salju. Embrio pedang di belakang Luo Chen tidak mengalami banyak perubahan setelah disempurnakan oleh Stellar Yuan Core. Itu tidak mungkin untuk 1 atau 2 Stellar Yuan Core untuk menyelesaikan transformasi lengkap. Sebelum Arang Hitam membawa kembali semua inti Stellar Yuan di tambang biji, akan sangat sulit bagi Luo Chen untuk mengubah embrio pedang. Tapi pedang Song Salju berbeda. Meskipun pedang Song Salju juga merupakan pedang suci yang diperoleh Zhang Qingxi dari kolam pedang, itu tidak diragukan lagi jauh lebih lemah daripada embrio pedang yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor. Setelah ditempa oleh Stellar Yuan Core, kekuatan pedang Song Salju saat ini setidaknya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Luo Chen dan Zhang Qingxi berjaga-jaga dan segera muncul di kedalaman tambang. Sebuah ruang kecil muncul di hadapan Luo Chen dan Zhang Qingxi. Dalam zona spasial, sejumlah besar api melayang di udara. Gelombang panas memenuhi zona spasial. Di tanah, ada banyak retakan di tanah. Lava menyembur keluar dari celah. Di sekelilingnya, api ada di mana-mana. Ini adalah Gua Kares, tetapi dipenuhi dengan lava dan api. Bahkan bebatuan di puncak Gua Kares berwarna merah tua, memancarkan panas yang mengejutkan. Di tengah api yang tak terhitung jumlahnya, ada pintu masuk gua yang samar-samar terlihat. Tidak diketahui kemana arahnya. Aku tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di kedalaman tambang batu roh. Luo Chen mengerutkan kening. Bahkan dengan basis kultivasinya, dahinya dipenuhi keringat saat ini. Dari sini, terlihat bahwa suhu di Gua Kares ini sangat mencengangkan. Jika seorang seniman bela diri biasa masuk, mereka tidak akan bisa bertahan lama di ruang ini. Membuka penghalang Yuan asli, esensi pedang tebal berputar di sekitar Luo Chen, memisahkan api di sekitarnya. Zhang Qingxi telah lama menggunakan Yuan asli untuk mengisolasi api. Namun, pada saat ini, pipi Zhang Qingxi juga memerah. Jelas, suhu di Gua Kares ini memiliki dampak yang cukup besar padanya. Bas, gumpalan api tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengan penghalang esensi pedang Luo Chen, memunculkan gumpalan asap hijau. Esensi pedang Luo Chen juga cepat meleleh. Jika esensi pedang Luo Chen tidak memiliki kualitas yang mengejutkan, gumpalan api itu akan mampu menembus penghalang esensi pedang di sekelilingnya. Di Floating Cloud Empire, aku tidak percaya ada tempat yang begitu berbahaya. Luo Chen terkejut, kekuatan serangan api ini terlalu menakutkan. Gua Kares ini jelas bukan tempat yang aman. Jika seorang praktisi biasa memasuki gua ini, dia akan mati tanpa mayat lengkap jika dia tidak hati-hati. Ini tidak aneh, kata Zhang Qingxi ketika dia melihat ekspresi Luo Chen. Sejauh yang aku tahu, Kekaisaran Flowing Cloud dibangun di tanah pengasingan klan manusia. Adapun tanah pengasingan dari klan manusia, bahkan kekuatan besar lainnya di benua itu merahasiakannya, seolah-olah itu terkait dengan beberapa semacam rahasia yang mengejutkan. Tempat ini tidak sesederhana kelihatannya. Tidak mengherankan jika tempat berbahaya seperti itu muncul. Kultivasi satu klik super system. Bab 1180. Judul, Seorang Ahli dari Keluarga Zhang, Api Pengikat Dewa. Jantung Luo Chen berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata Zhang Qingxi. Dia telah melupakan masalah ini. Floating Cloud Empire memang agak terlalu istimewa. Sebagai tanah buangan klan manusia, itu diselimuti oleh formasi besar yang misterius. Itu adalah satu hal, tetapi di laut penyesatan yang berdekatan dengan Kekaisaran Flowing Cloud, ada lembaga tertinggi klan manusia, Akademi Semesta. Seolah-olah Akademi Semesta ditempatkan di sini untuk menjaga dari sesuatu. Adapun Luo Lingyun dan Luo Jingcheng, dua keluarga Luo dari keluarga Luo ini, mereka akan membantu Kaisar Awan mendirikan Kekaisaran Flowing Cloud 1000 tahun yang lalu, dan niat tersembunyi di baliknya adalah sesuatu yang perlu didiskusikan. Pembentukan Kekaisaran Flowing Cloud tampaknya tersembunyi dalam kabut tebal. Seolah-olah ada tangan besar di belakangnya yang mendorong semua ini ke depan. Qingxi, tunggu aku di luar tambang. Aku akan masuk dan melihat. Luo Chen memandang Zhang Qingxi dan berkata, kekuatan Zhang Qingxi masih sedikit lebih lemah darinya. Plus, dia memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika dia benar-benar menghadapi bahaya, dia masih bisa melarikan diri. Jika dia membawa Zhang Qingxi, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan. Hati-hati, Zhang Qingxi mengangguk ketika dia mendengarnya. Dia tidak bersikeras menjelajahi ruang itu dengan Luo Chen. Dia tahu kekuatannya dengan sangat baik. Jika dia memasuki terowongan itu bersama Luo Chen, dia tidak akan banyak membantu Luo Chen. Dia bahkan mungkin menjadi beban baginya.
akan baik-baik saja jika tidak ada bahaya di kedalaman terowongan. Namun, jika kedalaman terowongan adalah tempat yang berbahaya, dia pasti akan mengalihkan perhatian Luo Chen. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Luo Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menggunakan esensi pedangnya untuk melindungi dirinya sendiri dan bergegas menuju terowongan di kedalaman gua. Cahaya api muncul dan menelan sosok Luo Chen, lalu dia menghilang ke dalam terowongan. Ekspresi Zhang Qingxi sedikit berubah ketika dia melihat ini. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan token dari cincin semesta dan menghancurkannya. Saluran tata ruang yang gelap gulita muncul dengan tenang. Pada saat berikutnya, bayangan hitam berjalan keluar dari saluran tata ruang dan membungkuk ke arah Zhang Qingxi. Perintah apa yang dimiliki Nona? Jika ada jenius dari domain pedang di sini, mereka akan dapat mengenali identitas sosok ini. Orang ini tidak lain adalah kepala pelayan keluarga Zhang di domain pedang, ahli alam Saint Lord kelas 7 puncak, Zhang Changsheng. Ayo masuk ke terowongan itu. Ada seorang pemuda di dalam. Temukan dia dan lindungi dia secara rahasia. Zhang Qingxi menunjuk ke terowongan di kedalaman gua Kares dan berkata kepada Zhang Changsheng. Tidak tahu siapa orang itu? Mata Zhang Changsheng berbinar saat dia bertanya dengan suara rendah. Dia adalah pemimpin masa depan keluarga Zhang, kata Zhang Qingxi dengan tenang. Suamiku, bawahanmu mengerti. Hati Zhang Changsheng bergetar ketika mendengar ini dan berkata dengan hormat. Dia telah menyaksikan Zhang Qingxi tumbuh dewasa, jadi dia tahu betul apa arti kata-kata Zhang Qingxi. Ingin menjadi suami pilihan Zhang Qingxi bukanlah hal yang mudah. Selain kekuatan dan bakat yang melampaui Zhang Qingxi, hal terpenting adalah membantu Zhang Qingxi menyempurnakan tulang pedang yang dia miliki. Masalah Zhang Qingxi menyelesaikan tulang pedang sangat rahasia. Selain Wu Ming dan beberapa tetua sekte pedang, bahkan keluarga Zhang tidak mengetahuinya. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Zhang Qingxi, bagaimana mungkin Zhang Changsheng tidak mengerti hal mengejutkan macam apa yang dilakukan orang di lorong itu? Untuk bisa membuat tulang pedang yang telah punah di era ini muncul kembali di benua, hanya ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakjubkan bakatnya. Nona, yakinlah, bahkan jika aku harus mempertaruhkan tulang tua ini, aku masih akan melindungi keselamatan tuan muda. Zhang Changsheng mengangguk ke arah Zhang Qingxi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Zhang Qingxi sedikit mengangguk dan berjalan keluar dari gua. Tidak ada gunanya baginya untuk tinggal di sini. Dengan perlindungan ahli alam martial Saint Lord kelas 7, dia tidak khawatir tentang keselamatan Luo Chen. Karena itu, Zhang Qingxi tidak berniat tinggal lama di sini. Saat Zhang Changsheng memasuki kekaisaran Flowing Cloud, di ruang rahasia jauh di dalam keluarga Su Mingche perlahan membuka matanya. Seorang ahli dari keluarga Zhang dari domain pedang, mata Su Mingche berbinar dan dia berkata dengan suara rendah. Wanita muda dari domain pedang keluarga Zhang itu cukup dekat dengan Luo Chen. Dia harus dipanggil oleh pria dari keluarga Zhang itu. Sepertinya formasi surga murni telah mencapai batasnya. Bahkan ahli alam martial Saint Lord tidak melakukannya. Tidak menyebabkan formasi melakukan serangan balik. Su Mingche tiba-tiba menghela nafas dan berkata dengan ekspresi serius. Belum lama sejak bencana besar itu, aku harap tidak akan ada masalah. Luo Chen, yang sudah memasuki terowongan jauh di dalam gua Kares, tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah memasuki terowongan, Luo Chen merasa seolah-olah berada di ruang yang sangat misterius. Meskipun lingkungan dipenuhi dengan api, tidak ada sensasi terbakar. Sebaliknya, kekuatan jiwanya disegel di area yang sangat terbatas, mencegahnya menyelidiki sekelilingnya. Seolah-olah api di sekitarnya tidak diarahkan ke tubuhnya dan Yuan asli, tetapi pada jiwanya. Tempat apa ini? Rahasia apa yang tersembunyi di kekaisaran Flowing Cloud? Luo Chen terkejut, bahkan ahli martial Saint tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera dari tempat yang aneh. Namun, tempat berbahaya seperti itu ada di Floating Cloud Empire. Apa yang tersembunyi dalam kekuatan kecil wilayah selatan klan manusia ini? Saat Luo Chen sedang berpikir keras, lidah api tiba-tiba keluar dari kedalaman lorong. Luo Chen memfokuskan matanya dan dengan cepat mengedarkan esensi pedangnya untuk membela diri. Namun, sebelum esensi pedang Luo Chen terlihat di depan lidah api menembus penghalang esensi pedang dan mendarat di tubuh Luo Chen. Ekspresi wajah Luo Chen sedikit berubah. Dia segera mengedarkan esensi pedangnya, ingin menghancurkan nyala api. Namun, tidak butuh waktu lama bagi nyala api untuk menghilang. Ekspresi aneh muncul di wajah Luo Chen. Karena ketika api mendarat di tubuhnya, itu tidak membuatnya merasakan sakit yang membakar. Bahkan kulit di tubuhnya memancarkan semacam perasaan kegembiraan, seolah-olah dia sedang berendam di mata air spiritual yang nyaman.
Tapi dengan sangat cepat, Luo Chen merasa ada yang tidak beres. Karena sirkulasi kekuatan jiwanya menjadi semakin lambat. Meskipun itu tidak mempengaruhi pemikirannya, jarak yang bisa dia rasakan terus-menerus dikompresi. Api giok pengikat dewa. Ekspresi Luo Chen berubah. Dia telah menebak detail api yang tepat di tubuhnya. God Binding Jade Flame adalah salah satu api surgawi legendaris di benua itu. Dalam hal kelangkaan, itu tidak kalah dengan api ethereal yang dimiliki Luo Chen. Dan God Binding Sparkle hanya memiliki satu karakteristik. Itu tidak menghancurkan tubuh fisik, tetapi hanya menjebak jiwa ilahi. Jenis api surgawi yang aneh ini tidak mematikan terhadap tubuh fisik. Bahkan jika orang biasa berendam dalam God Binding Sparkling Flame, tubuh fisik mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Dan mengorbankan kemampuan ofensif pada tubuh fisik dengan imbalan kemampuan menyegel jiwa yang sangat kuat. Bahkan jika itu adalah alam martial Saint Lord, akan sangat mudah bagi mereka untuk menyegel kekuatan jiwa jika mereka disentuh oleh God Binding Jade Flame yang tak bertuan. Dan ini juga asal-usul nama God Binding Jade Flame.